Sudahi galaumu, mari mendaki bersamaku. Been working on my pride so I don't slip up. The devil want me blind so I stay prayed up. My eyes are fixed on Christ and on the kingdom, on his kingdom. My head's up in the clouds and yeah, I'm way up. Gotta put in all my work before the day's up. You told me not to sleep, so I'ma stay up. I'ma stay up. Nothing to stop what I'm doing. Nothing to stop where I'm going. I know my God is still moving. And I'ma keep singing the praise. Nothing gonna pull me from grace. Now I'm pulling ahead in the race. And I'ma keep on driving. Yeah, I'll be grinding. Ini dia, kenali, namanya Dede Jidan. Loh, kenapa namanya Dede Jidan? Karena dia member paling muda di Indie Project, makanya pengen dipanggil Dede Jidan. Tapi badannya paling gede di antara kami. Dan mungkin ini alasannya kalau dia suka ngomong berat dalam pendakian. Ya iyalah, gimana nggak berat? Badannya juga udah berat, ditambah lagi berat beban carrier. Haha, Jidan, diet sana. Nah, kalau ini namanya Agung, tapi kita manggilnya Agung Pelor. Dan kalau ada lomba cepet-cepetan tidur, mungkin dia bakal jadi juaranya. Gokil nih anak. Dalam keadaan apapun dan situasi apapun, dia gampang banget molor. Tuh kan, baru juga diomongin, dia langsung nempel aja molor. Bisa-bisanya dia molor dalam pendakian, nyenyak lagi. Aduh, ya sudahlah, dasar pelor. Nah, buat para wanita, hati-hati meleleh kalau lihat cowok yang satu ini. Namanya Farhan. Dia member baru di Indie Project. Dan ini adalah pendakian pertamanya bersama Indie Project. Kita lihat, apakah pendakian ke Gunung Gede ini akan terasa mudah? Seperti semudah menaklukkan hati seorang wanita? Eta gawat. Dia namanya Ifdal, tapi dipanggilnya Vidal. Dia orangnya pemalu, tapi seringnya sih malu-maluin. Oh iya, dia juga member baru di Indie Project. Ini merupakan pendakian pertamanya dalam hidupnya. Sengaja kita ajak lintas, biar dia tahu bagaimana sulitnya mendaki gunung. Sama halnya kehidupan, sulit dan keras. Bang Powell, walaupun badannya kecil, tapi anunya besar. Ups, besar? Ya, besar. Maksudnya, tenaganya yang besar. Makanya dia kita jadiin porter. Tapi dia juga multitalenta loh. Selain dia kuat dalam membawa beban logistik, dia juga jago dalam hal meracik makanan. Ya, memasak. Nah, buat para cewek-cewek yang malas masak, sini merapat. Bang Power rekomen banget deh buat kalian. Dijamin masakannya mantap. Ya, Chef Junama lewat. Nah, yang ini namanya Alwi Store. Selain mendaki, Doi juga punya toko online shop. Teman-teman bisa kepoin langsung tokonya di Shopee. Alwi Store ini menjual outfit kekinian, dari topi, baju, celana, sampai sendal. Langsung gaskeun. Check out. Nah, ini saya sendiri. Panggil aja Akeo, bukan pendaki. YouTuber bukan, pencinta alam juga bukan. Sosokan bikin YouTube pendakian. Buat teman-teman yang mau menghujat saya, silahkan hujat saya di kolom komentar ya. Dan tolong sekalian like, comment, and subscribe-nya. Love you. Sebelum pendakian dimulai, kita berdoa dulu. Doa mulai. Udah selesai. Indie Project Sukses! Jam 7.15 kita mulai trekking dari gerbang Cibodas. Semangat! Halo kawan-kawan dan dulur-dulur semua. Ekspedisi 20 Gunung Indonesia kali ini
teman-teman pasti udah tahu kita akan naik ke gunung apa. Ya, Gunung Gede. Ini merupakan kali keduanya untuk saya pribadi naik Gunung Gede. Setelah yang pertama di tahun 2019, waktu itu saya naik Cibodas dan turun Cibodas. Nah, spesial anniversary Indie Project, kali ini kita akan coba lintas, naik Cibodas, turun Putri. Setelah kita berjalan kurang lebih 1 jam, kita sampai di Telaga Biru. Kita pun langsung disuguhi pemandangan yang luar biasa indahnya ini. Mata kita seolah-olah dimanjakan dengan keindahan danau yang berukuran 5 hektar ini, yang terletak 1,5 km dari pintu masuk Cibodas. Kita pun beristirahat dulu di sini, dan tak lupa kami pun mengambil beberapa foto dan video untuk kebutuhan sosial media kami. Eta gawat. Jam 8.00 kita nyampe di Telaga Biru. Oke, kita break, kita sebat 2 bat sambil menikmati view Telaga Biru. Mantap. Gunung Gede merupakan sebuah gunung api bertipe stratovolcano yang berada di Pulau Jawa. Gunung Gede berada di ruang lingkup Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGP), yang merupakan salah satu dari 5 taman nasional yang pertama kali diumumkan di Indonesia pada tahun 1980. Gunung ini berada di 2 wilayah, yaitu Kabupaten Cianjur dan Sukabumi, dengan ketinggian 2958 mdpl. Suhu rata-rata di puncak Gunung Gede 18 derajat Celcius, dan di malam hari suhu di puncak sekitar 5 derajat Celcius. Gerbang utama menuju gunung ini adalah dari Cibodas dan Cipanas. Tapi teman-teman kebanyakan naik via Putri. Selain jalurnya yang bersahabat, jarak tempuh juga lumayan dekat dibanding via Cibodas. Kita baru nyampe jembatan biru sih. Tadi Telaga Biru, sekarang jembatan biru. Nggak tahu nih jembatan biru atau jembatan hijau atau jembatan apa. Yang tahu komen ya di komentar ini jembatan apa. Lumayan, udara lumayan sejuk, matahari ya agak sedikit malu-malu lah. Jadi nggak terlalu panas. Ini juga masih ketutup, jadi matahari nggak langsung menyentuh. Halo, nama siapa? Fidal. Ini member baru kita Indie Project nih. Yap. Kenapa alasan Anda naik gunung? Mau lihat keindahan Indonesia dari atas. Wih, mantap. Gimana? Capek nggak naik gunung? Lumayan. Tetap semangat. Ini nama siapa? Farhan. Nih member baru juga nih Indie Project nih. Kenapa alasan Anda naik gunung? Pengen capek aja. Mantap. Udah capek belum? Udah Udah lumayan. lumayan. Oke, tetap semangat. Siap. Letusan Gunung Gede pertama kali pada tahun 1747. Letusan pertama ini sangat hebat dan menyebabkan 2 aliran lava bergerak dan terlihat dari Kawah Lanang. Letusan ini memiliki dampak yang begitu besar. Terjadi kembali letusan Gunung Gede pada tahun 1761, 1780, dan 1832. 100 tahun lebih gunung ini tertidur akibat letusan pertama. Dikejutkan kembali letusan dahsyat kedua pada tahun 1840, tepatnya pada tanggal 12 November jam 3 dini hari. Goncangan yang sangat hebat membangunkan warga yang tertidur pulas. Keresidenan Priangan yang aslinya beribukota di Cianjur kemudian dipindahkan ke Bandung oleh Residen Van de Moor
setelah letusan Gunung Gede memporak-porandakan Cianjur pada tahun 1864. Setelah itu kembali letusan-letusan kecil di Gunung Gede, kurang lebih terjadi 24 kali. Cukup membahayakan warga sekitar yang tinggal berdekatan dengan Gunung Gede. Letusan terakhir pada tahun 1957 masih berkategorikan letusan kecil, dan hingga saat ini Gunung Gede masih tertidur, namun tetap waspada karena sebuah gunung yang sudah lama tidak aktif, jika aktif kembali akan sangat membahayakan. Kontur trek jalur Cibodas ini masih didominasi bebatuan sih, menyulitkan untuk kita betis tuh nggak jauh. Dari danau, bukan danau sih ya, Telaga Biru, terus treknya batu terus sampai sekarang dikasih landai nih. Juara Cibodas. Gunung Gede juga memiliki keanekaragaman ekosistem yang terdiri dari formasi-formasi hutan submontana, montana, subalpin, serta ekosistem danau, rawa, dan savana. Gunung Gede terkenal kaya akan berbagai jenis burung, yaitu sebanyak 251 jenis dari 450 jenis yang terdapat di Pulau Jawa. Beberapa jenis diantaranya merupakan burung langka, yaitu elang Jawa, Spizaitus bartelsi, dan celepuk Jawa, Otus angelinae. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ditetapkan oleh UNESCO sebagai cagar biosfer pada tahun 1977 dan sebagai sister park dengan Taman Nasional. Jam 11.00 kita nyampe Cipanas. Nah, ini belum sampai sih ke air terjunnya Cipanas, tapi air terjunnya udah kedenger. Gimana, Bro? Selama trek ini Mantap, cukup mantap, melelahkan, capek. melelahkan, dan awalnya tuh pengen tidur terus. Siapa ada tukang molor, Besti. Gunung Gede juga memiliki legenda rakyat, sejarah dan legenda yang merupakan kepercayaan masyarakat setempat, yaitu tentang keberadaan Eyang Surya Kencana. Surya Kencana adalah putra dari Dalem Cikendul atau Raden Arya Wiratanu I, pendiri Cianjur dan bupati pertama Cianjur. Hasil dari pernikahannya dengan Putri Jin. Putri Jin. Masyarakat percaya bahwa Eyang Surya Kencana yang notabene adalah bangsa Jin masih bermukim di sekitar Gunung Gede dan menjadi penguasa bangsa Jin di gunung tersebut. Pada saat tertentu, banyak orang yang khususnya penganut agama Sunda Wiwitan masuk ke gua-gua sekitar Gunung Gede untuk semedi atau bertapa, maupun melakukan upacara religius. Jam 11.30 kita sampai ke air panas. Cuaca sih cukup adem, bersahabat. Nggak hujan, nggak panas, adem lah. Mantap. Masih cukup tenaga untuk ke kandang badak. Go! Jam 11.30 kita sampai kandang batu. Kita istirahat, minum-minum sambil sebat dua bat, ngumpulin tenaga ke kandang badak.
Kalau ada orang-orang yang lagi gabut, galau, kesini aja lewat via apa? Cibodas. Via Cibodas emang mantap nih. Kalau lagi galau lewat sini mantap ini. Langsung lupa segalanya. Wah, ini juga langsung lupa ini masa lalu yang suram. Gede tuh banyak jalur yang bercabang gini. Nah, dia nanti muter. Nah, yang ini buat jalur lintasnya, dia akan ketemu di depan nanti. Nah, saya memutuskan untuk jalur sini. Nanti kita ketemu di depan, guys. Nah, ketemu. Wah. Posisi di kandang badak, waktu menunjukkan jam 14.30. Kita udah beres makan, beres sholat juga. Kita mutusin buat nggak ngecamp di sini, tapi kita bakalan ngecamp di puncak karena kita akan lintas nanti turunnya ke Putri. Jadi kita naik Bodas, turun Putri, jadi kita ngecampnya di puncak aja karena kita waktu masih siang. Cukuplah sekitaran 2 jaman dari sini ke puncak. Oke, semangat. Nah, di sini ada persimpangan nih. Yang ke kanan itu Gede Pangrango, ke atas kita ke Gunung Gede. Kita akan ke Gunung Gede. Dari kandang badak menuju puncak, minim bonus bosku. Betis ngajoak deui guys. Jalur menuju Tanjakan Setan, nggak tahu kenapa sekaya ditutup gitu sengaja, mungkin biar pendaki nggak jalur ke sana. Jadi kita diarahinnya sih ke jalur alternatif. Ya udah, kita nurut aja, mungkin itu dari kebijakan dari TNGR. Lanjut jalur alternatif. Gak jauh dari tadi yang jalur bercabang itu,
yang ditutup ke menuju Tanjakan Setan. Ternyata di sini ada lagi jalur bercabang. Mungkin ini yang ke kanan lagi, mungkin menuju Tanjakan Setan. Kita lihat. Tanjakan Setan, I'm coming. So, tadi kita menuju dari sana di bawah, bercabang yang ditutup. Nah, sekarang ini bercabang lagi mau ke sana nuh, ke kiri. Nah, sekarang kita mutusin ke kanan aja buat menuju Tanjakan Setan. Ini setannya. Kuat. Nah, ini setannya nih. Ah, Itu. ya jurik gimana? Aduh. Jurik. Aduh, dia trek ketiduran beste. Hati-hati. Tidur enak. Gimana bang? Sampai puncak? Mantap. Capek nggak? Alhamdulillah capek. Kapok kan naik gunung? Belum. Finally, jam 16.30 kita akhirnya nyampe puncak. Tapi kita nggak langsung ke Tugu. Kita hadirin camp di sini buat istirahat, masak. Kita bangun pagi, lihat sunrise ke Tugu. Langsung kita turun ke Surken. Kita bikin camp dulu, oke? Tenda udah berdiri, waktunya kita masak. Mamam Bobo. Sekarang jam 8, kita udah beres-beres tenda juga. Kita masak, lalu isi perut lah, sarapan. Langsung kita menuju Tugu sejuta umat di Gunung Gede ini. Setelah itu kita rencana akan ngecamp di Surken. Oke guys.
Pasukan, siap. Siap. Maju, jalan. Nari. Kita akan menuju Tugu Sejuta Umat. Woo! Gede, I'm coming. Indie Project Journey, ekspedisi 20 gunung Indonesia. Puncak Gunung Gede. Sukses! Lagi apa itu? Semangka dulu atuh bos. Mantap, brother. Sia-sia bawa dari bawah. Kena dengar suaranya kan. Jadi kita teh mau bangun rumah. Iya di sini yang di dalam kawah. Bersambung